Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewamat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi aplikasi turunan yang akan membahas tentang fungsi naik, fungsi turun, dan diam atau stasioner. Kita mulai dari definisi dan konsep. Perhatikan grafik fungsi Y sama dengan fx pada gambar. Ini untuk X kurang dari A, fungsi fx naik. Jadi X kurang dari A yang di sebelah sini, sehingga fungsi yang di sebelah kirinya A ini disebut dengan fungsi naik. Kenapa? Karena nilai absis X bergerak ke kanan, tetapi grafik fungsi tersebut bergerak ke atas atau naik. Jadi yang di sebelah kiri A ini semakin ke kanan, grafiknya itu semakin ke atas, sehingga ini disebut dengan fungsi naik. Begitu juga pada X lebih dari B merupakan fungsi naik. Untuk X lebih dari B, jadi yang di kanan B ini juga merupakan fungsi naik. Karena semakin ke kanan, grafiknya itu semakin ke atas. Untuk X di antara A hingga B atau X lebih dari A kurang B merupakan fungsi turun. Ini di antara A dan B ini merupakan fungsi turun. Karena nilai absis X bergerak ke kanan, tetapi grafik fungsi tersebut bergerak ke bawah atau turun. Jadi kenapa ini dinamakan fungsi turun? Karena semakin ke kanan, grafiknya itu semakin menurun, semakin ke bawah. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka fungsi naik dan fungsi turun dapat didefinisikan sebagai berikut. F aksen X, turunan pertama dari fx, lebih dari 0, maka fungsi fx naik pada I. Ini interval tertentu ya. F aksen X kurang dari 0, maka fungsi fx turun pada I. F aksen X sama dengan 0, maka fungsi fx diam atau stasioner pada I. Jadi jika naik itu turunannya lebih dari 0, jika turun turunannya kurang dari 0, jika diam atau titik stasionernya itu sama dengan 0. Jadi ini AB ini adalah titik stasionernya. Kita lanjut ke contoh soal agar lebih jelas. Sebuah kurva Y sama dengan fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x plus 10. Tentukanlah interval x agar fx merupakan fungsi turun dan interval x agar fx merupakan fungsi naik. Langkah pertama, kita cari turunannya terlebih dahulu. Turunan dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x plus 10. Kita tentukan turunan pertamanya dulu. Ingat cara menentukan turunan ya. Nanti link pembahasannya, link video yang membahas tentang turunan fungsi aljabar akan saya taruh di deskripsi video ini. F aksen X sama dengan ini kita kalikan 3 kali 2, 6, lalu pangkatnya berkurang 1 sehingga 6x kuadrat. Yang 9x kuadrat juga kita kalikan 2 kali 9, 18, pangkatnya berkurang 1 jadi min 18x. Lalu ini x-nya kan cuma pangkat 1, jadi x-nya ini dihilangin aja, plus 12 dan 10 ini menjadi 0. Sehingga turunannya menjadi F aksen X sama dengan 6x kuadrat min 18x plus 12. Lalu kita udah dapat turunannya, kita sama dengankan 0. Jadi harus disama dengankan 0 untuk mencari titik stasionernya, untuk mencari pembuat nolnya. Jadi 6x kuadrat min 18x plus 12 sama dengan 0. Lalu ini bisa kita kecilkan, kita bagi 6 menjadi x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Dengan menggunakan pemfaktoran pada persamaan kuadrat, 6x kuadrat min 18x plus 12 sama dengan 0 atau x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Diperoleh bahwa x sama dengan 2 atau x sama dengan 1. Ini dapat dari mana? Jadi ini kita faktorkan ya. Kita kecilkan dulu, tadi kita bagi 6 kan dapat x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Lalu ini kita cari dua buah bilangan yang apabila dikalikan itu sama dengan 2, apabila dijumlah sama dengan minus 3. Kita dapat min 2 dan min 1. Setelah itu kan x min 2 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 2 atau x sama dengan 1. Setelah seperti ini kita buat garis bilangan. Kita letakkan 1 dan 2. Ingat, agar kurva fx merupakan fungsi naik, maka syaratnya itu harus
turunannya bernilai lebih dari 0. Sedangkan cara turun itu adalah turunannya bernilai kurang dari 0. Jadi 1, 2 ini kita uji titik-titiknya ya. Kita uji aja 0 yang mudah di sebelah kiri 1. Ambil sembarang nilai X selain X sama dengan 1 hingga X sama dengan 2, misalkan X sama dengan 0. Lalu kita substitusi ke f aksen X-nya, keturunannya. Sehingga X-nya kita ganti dengan 0. 6 kali 0 kuadrat dikurangi 18 kali 0 plus 12 sama dengan 12. Ingat 12 ini itu positif, sehingga yang di sebelah kiri 1 itu pasti positif semua. Lalu kita juga bisa uji titik juga. Misalkan di sini bilangan di antara 1 dan 2, misalkan 1,5, 3/2. Juga di sebelah kanan juga bisa kita uji. Misalkan kita ambil 3, kan 6 kali 3 kuadrat, 6 kali 9, 54. Dikurangi 18 kali 3, itu 54 juga, sehingga 0 plus 12, sehingga positif. Di sini positif, dan di sini jika kita uji, itu hasilnya adalah negatif. Nah, berdasarkan garis bilangan ini kita bisa menentukan nih mana yang merupakan interval mana yang membuat fungsi tersebut naik dan interval mana yang membuat fungsi tersebut turun. Berdasarkan garis bilangan diperoleh bahwa untuk interval X kurang dari 1 dan X lebih dari 2, f aksen X bernilai positif. Sehingga untuk X di antara 1 dan 2, f aksen X bernilai negatif. Sehingga fx merupakan fungsi turun jika berada pada interval di antara 1 dan 2 ya, X lebih dari 1, X kurang dari 2. Nah, dan untuk fungsi naiknya itu pada interval X kurang dari 1 dan X lebih dari 2. Jadi seperti itu untuk menentukan interval fungsi naik maupun fungsi turun. Langkah pertama tadi kita turunkan fungsinya terlebih dahulu menggunakan aturan turunan. Lalu kita sama dengankan 0 untuk mencari pembuat nolnya atau titik diam atau stasionernya. Lalu kita buat bantuan garis bilangan. Setelah itu kita uji titik. Kita tentukan apakah di interval itu positif ataupun hasilnya negatif. Kita lanjut contoh soal yang kedua agar lebih jelas. Diberikan kurva Gx sama dengan X kali 6 min X kuadrat. Tentukan batasan kurva Gx agar tidak pernah turun. Jadi bisa naik atau diam. Yang pertama sama, kita turunkan terlebih dahulu. Gunakan aturan turunan dari hasil kali. Gx sama dengan X kali 6 min X kuadrat. Ingat kan di sini ada bentuk perkalian, sehingga kita gunakan aturan UV, aturan perkalian dalam turunan. Sekali lagi ini sudah dibahas ya di turunan fungsi aljabar. Buat kalian yang belum lihat dulu agar lebih mudah dalam memahami materi kali ini. Kita misalkan X-nya sama dengan U dan 6 min X kuadrat kita misalkan V. Turunannya G aksen X itu kalau rumus perkalian sama dengan U aksen V plus UV aksen. U aksennya turunan dari X itu 1 kali V, V-nya 6 min X kuadrat plus U-nya sama dengan X dan V aksennya sama dengan, kita turunkan menggunakan aturan rantai 2 kali 6 min X kali turunan dalamnya yaitu min 1. Ini kita rapikan sama dengan 6 min X kuadrat X kali 2 kali min 1. Jadi kan min 2X kali 6 min X. Selanjutnya kita bisa faktorkan dan sama dengan kan 0. Kan ini dari bentuk ini kita ada dua ruas yang sama, ada 6 min X, di sini juga ada 6 min X, maka 6 min X ini bisa kita keluarkan. Kita gunakan aturan sifat distributif. 6 min X kali 6 min X min 2X. 6 min X kali 6 min X kan ini 6 min X kuadrat. 6 min X kali min 2X ini min 2X kali 6 min X. Lalu ini yang di dalam ini bisa kita operasikan jadi 6 min X kali 6 min X min 2X min 1X min 2X, sehingga didapat 6 min X kali 6 min 3X. Lalu kita sama dengan kan 0 ya, jadi 6 min X sama dengan 0, X-nya sama dengan 6, X-nya pindah ke kanan, lalu 6 min 3X sama dengan 0, X-nya sama dengan
2. Kita sudah dapat titik diam, titik stasionernya atau pembuat nolnya itu adalah 2 dan 6. Langkah selanjutnya kita buat garis bilangan. Kita masukkan 2 dan 6, lalu kita uji titik. Misalkan untuk yang di interval kurang dari 2, kita uji X sama dengan 1, kita masukkan ke hasil turunannya. Kita ganti X-nya dengan 1, jadikan 6 kurangi 1, 5. 5 kali 6 kurangi 3, 5 kali 3 sama dengan 15. Oh, di sini berarti positif. Yang di antara 2 dan 6, misalkan kita uji 3. Kita masukkan 3, 6 dikurangi 3 itu 3. Kali 6 dikurangi 9, 3 kali min 3, jadi min 9. Sehingga yang di antara 2 dan 6 ini hasilnya negatif. Lalu untuk X lebih dari 6, kita coba X sama dengan 7. Kita masukkan 6 kurangi 7 itu min 1, kali 6 dikurangi 21, min 15. Jadi min 1 kali min 15, jadi positif, plus 15. Sehingga yang lebih dari 6 itu fungsinya juga positif. Ingat kalau positif apa? Kalau positif berarti fungsinya naik, kalau negatif berarti fungsinya turun. Dan ini juga positif, maka fungsinya naik. Sehingga tadi ditanyakan dalam soal itu adalah batasan nilai X agar kurva G tidak pernah turun, maka X kurang dari sama dengan 2 atau X lebih dari sama dengan 6. Kenapa kalau ada sama dengannya? Gini kan, kalau tidak pernah turun itu kan berarti bisa juga diam. Sehingga kalau 2 sama 6 ini kan fungsinya berarti diam. Sehingga juga ikut. Jadi X kurang dari sama dengan 2 atau X lebih dari sama dengan 6. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Diketahui fungsi f(x) sama dengan sin kuadrat X dengan X di antara 0 dan 2pi. Tentukan dalam interval berapa f(x) dalam kondisi naik. Ini adalah fungsi trigonometri. Kita juga udah bahas bagaimana cara menurunkan suatu fungsi trigonometri. Sama caranya kita turunkan terlebih dahulu. Gunakan aturan rantai ya. Fx sama dengan sin kuadrat X, maka f aksen X sama dengan 2 kali sin X, pangkatnya berkurang 1, lalu turunan dari sin itu cos. Jadi 2 sin X cos X. 2 sin X cos X ini ada identitasnya yaitu sama dengan sin 2X. Lalu untuk menentukan kapan fungsi naik ingat jika turunannya bernilai positif atau lebih dari 0. Sehingga f aksen X sama dengan sin 2X lebih dari 0. Lalu kita cari interval di mana sin 2X lebih dari 0. Sin 2X lebih dari 0. Sin 2X lebih dari 0 itu kan kita harus ingat ya bahwa dalam kuadran sin itu positif saat di kuadran 1 atau 2. Sehingga kan 1 atau 2 itu berarti di antara 0 dan 180. Sehingga yang mungkin nilai dari 2x ini sudutnya itu di antara 0 dan 180. Sehingga 2x di antara 0 dan 180. Dan ingat juga ada yang lain, gak cuma yang ini aja, yaitu di antara 360 dan 540. Jadi setelah satu putaran kita juga bisa lagi di antara sudut 360 kan, kalau 2pi itu 360, 3pi 3 kali 180 berarti 540. Jadi bisa di antara 0 dan 180, nilai 2x nya juga bisa di antara 360 dan 540. Kenapa enggak lanjut lagi? Misalkan di antara 720 sampai 900. Enggak bisa ya, karena kan di sini syarat x-nya itu harus di antara 0 dan 360. Kalau nanti kini 4pi sampai 5pi itu nanti x-nya bernilai lebih dari 360, lebih dari 2pi. Jadi seperti itu. Ini bisa kita bagi dengan 2. Ini kita bagi jadi 2 kan, jadi X di antara 0 di antara 90 pi per 2 dan X di antara pi dan 3 per 2 pi atau 270. Sehingga
Interval nilai X yang memenuhi fx sama dengan sin kuadrat X dalam kondisi naik itu saat X di antara 0 dan 90 derajat dan X di antara 180 derajat dan 270 derajat. Baik, sampai sini saja untuk video kali ini, semoga bisa dipahami. Di video selanjutnya kita akan membahas lagi aplikasi turunan tentang titik balik, ada nilai minimum, nilai maksimum. Apabila ada yang tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.